Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Selasa 13 Januari 2026 dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih penyertaan-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih untuk hari ini, kami mau memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Kiranya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini, terlebih ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Di dalam bacaan kita tadi, di Yeremia pasal 1 ayat 6, disebutkan bahwa Yeremia merasa tidak layak, sebab Yeremia merasa bahwa ia masih muda, ia tidak pandai berbicara, bahkan ia merasa kecil untuk menjalankan tugas besar yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kekhawatiran Yeremia sering juga kita rasakan. Seringkali kita pun berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia dalam bacaan kita. Kita berkata, Tuhan, saya tidak layak, saya masih muda, dan saya tidak pandai berbicara. Padahal keterbatasan kita bukan alasan bagi Tuhan untuk membatalkan panggilannya. Justru di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi nyata. Firman Tuhan kepada Yeremia di ayat 8 sangat menenangkan. Ia berkata bahwa janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan selalu disertai dengan jaminan penyertaan. Tuhan tidak mengutus Yeremia sendirian, tetapi Tuhan membekalinya dengan kuasa dan otoritas. Nah, dalam ayat 9 disebutkan bahwa Tuhan bahkan menjamah mulut Yeremia sehingga setiap kata yang keluar dari mulut Yeremia akan dibimbing oleh Tuhan sendiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, demikian pula dalam hidup kita. Saat Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti akan memampukan kita. Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan menaruh kata-kata, kebijaksanaan, dan keberanian dalam diri kita. Saat ini, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bukan sebagai seorang nabi besar seperti Yeremia, tetapi sebagai pembawa terang di tengah-tengah keluarga kita, juga di tempat kerja kita, atau bahkan di tempat pelayanan kita. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang hebat, melainkan Tuhan mencari orang yang bersedia untuk dipakainya dan dibimbingnya. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, mari merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita pernah menolak atau bahkan menunda panggilan Tuhan karena kita merasa takut? Ataukah karena kita ragu terhadap diri kita sendiri? Dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Bapak, Ibu, jangan takut, beranilah karena Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita apapun yang kita kerjakan, karena itu berikanlah dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami dalam setiap langkah juang kami. Engkau menyertai kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Baik itu di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan menempatkan kami semua. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh terus berani untuk menjadi terang-Mu, menyatakan kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik, dan kami senantiasa memancarkan terang Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam pertumbuhan perkembangan mereka, juga yang sementara menuntut ilmu. Tuhan tolong, biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan, dan dalam masa kecil mereka juga boleh terus berani untuk menyatakan terang Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang tua kami dalam lanjut usia, Tuhan tolong. Kami percaya dalam masa tua mereka senantiasa disertai oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa meskipun mereka sudah dalam lanjut usia, mereka akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk menyatakan terang-Mu dalam kehidupan mereka. Pemerintah kami, Tuhan sertai, biarlah penyertaan Tuhan yang akan senantiasa menguatkan mereka untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, terlebih ya Tuhan, menyatakan terang Tuhan di mana mereka boleh memimpin kami. Kami berdoa juga untuk setiap pemberita Injil-Mu, Tuhan kuatkan mereka, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, mereka boleh memberitakan Injil, menyatakan terang Tuhan di mana Tuhan menempatkan mereka. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kami semua. Ampunkan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Shalom dan selamat pagi.